Baik, selamat berjumpa lagi pada kuliah nematologi. Ini pertemuan ke-10 ya. 10, topik kita adalah klasifikasi. Nematoda adalah nama filum. Jadi kalian kalau ingat ada di taksonomi itu ada kategori takson ya, yang paling tinggi itu kingdom. Jadi nematoda itu tergolong kingdom Animalia. Kemudian filum nematoda, itu filum nematoda setara dengan kalau serangga itu arthropoda. Jadi filum arthropoda, filum nematoda. Nematoda ini termasuk dalam nama filum, kategori filum. Nah, ada yang menyebut nemata, tapi lebih populer nematoda. Dalam klasifikasi, nematoda bisa berbasis ciri morfologi dan berbasis DNA, rDNA. Tapi lebih banyak belakangan sudah mulai DNA, tapi masih lebih banyak yang berdasarkan ciri morfologi ya. Walaupun sekarang sudah mulai juga menerapkan bersandingan antara ciri morfologi dan ciri DNA. Klasifikasi lain juga bisa, ada nematoda diklasifikasikan berdasarkan perilaku parasitasinya, ada juga berdasarkan perilaku makannya, ada juga berdasarkan habitat dan penyebarannya klasifikasi. Jadi kalau sebagai contoh, umpamanya kalau klasifikasi berdasarkan parasitasinya, maka kita mengenal ada nematoda ektoparasit, ada nematoda endoparasit, ada nematoda sedentary, ada nematoda migratory. Perilaku makan juga seperti itu, ya, parasit, endoparasit dan seperti itu. Ada yang apa? Nematoda parasit tumbuhan, ada yang nematoda pemakan bakteri, bakteriovor, ada nematoda omnivora, ada nematoda predator atau karnivora. Sedangkan berdasarkan habitat penyebarannya ada nematoda laut ya, ada nematoda air tawar, ada nematoda darat, jadi ada nematoda marin nematod ya, marin nematoda air laut, ada freshwater nematod, nematoda air tawar. Nah, baik, kita genus dan spesies. Jadi penamaan genus dan spesies itu menggunakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam International Rule of Zoological Nomenclature. Jadi ada nomenklatur peraturan pemberian nama untuk zoologi, untuk hewan yang disebut dengan International Rule of Zoological Nomenclature. Itu pemberian nama. Sebagai contoh, genus, nama genus untuk nematoda, maka namanya harus dilatinkan. Jadi bahasa apapun yang digunakan, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, tetapi harus dilatinkan. Nah, sebagai contoh ini nama yang sudah dilatinkan. Rotilencus. Rotilencus itu adalah nama, jadi bahasa Latin. Dan cara penulisannya genus itu dimiring, Rotilencus, atau diberi garis di bawahnya, di garis bawahi, di garis bawah. Kalau zaman dulu sebelum ada komputer ya, mesin ketik kalau zaman dulu sulit menulis miring, tapi kalau tulis tangan bisa ditulis miring. Nah, maka diberi garis di bawahnya. Nah, itu nama genus. Spesies juga begitu. Nama spesies itu untuk nematoda seperti halnya juga pada tumbuhan ya. Kalian mungkin sudah ngambil tumbuhan. Itu terdiri dari dua nama suku kata. Bukan dua nama, dua suku kata, yaitu suku kata untuk nama genus dan suku kata untuk nama spesies. Jadi ada dua, nama genusnya dan spesiesnya. Sebagai contoh, maka spesies itu juga harus dilatinkan. Ada nama spesifiknya, nama spesiesnya. Sebagai contoh, Rotilencus alpinus.
Erosenko 1976. Nah, ini artinya adalah nama spesies dari genus Rutilenchus diberi ada nama spesifiknya Alpinus. Yang ini adalah nama pemertela, autor. Erosenko adalah pemertela, adalah orang yang memberi nama. Jadi orang atau autor, sering disebut autor yang pertama sekali mempublikasikan nama itu. Biasanya bila menemukan spesies baru dipublish ya. Dipublikasikan di suatu jurnal ya. Nah, itu tahun 1976. Jadi baru sebenarnya. Rutilenchus alpinus menulisnya miring. Jadi dua-duanya ditulis miring atau diberi garis di bawahnya. Seperti tadi juga nama genus. Kalau zaman mesin ketik dulu diberi garis di bawah. Ya. Baik. Ini pemberian nama untuk setiap kategori takson, kategori taksonomi ya. Akhirannya pada tingkat kategori taksonomi. Mulai dari kelas ya. Kita mengenal kelas. Kelas ada sekernente. Jadi ada akhiran EA. Jadi sekernente, tapi membacanya T. Akhiran EA, kemudian ada subkelas IA, Diplogasteria. Nah ini membacanya Diplogasteria. Urdo Ida. Jadi diberi akhiran Ida, contohnya Tilenkida. Ada Mononkida. Ada Apelenkida. Ada Rhabditida. Jadi ada Ida. Suburdo Ina. Tilenkina ya. Tilenkina. Jadi sedangkan superfamili Oidea, Tilencoidea. Jadi ada Tilencoidea. Kemudian ada famili Idae. Membacanya ide. Ya, ide. Kalau superfamili Dea, Oidea. Jadi Dea. Tilencoidea. Sedangkan kalau famili Idae, tapi membacanya ide. Jadi familinya Tilenkide. Subfamilinya Inae. Jadi akhiran Inae, jadi familinya nama subfamilinya Tilenkine. Sedangkan untuk tribe itu akhirannya ini Heteroderini. Jadi ini. Nah, ini adalah akhiran-akhiran yang digunakan untuk pemberian nama pada setiap kategori takson. Jadi kalian kalau tahu, jadi di dalam taksonomi itu ada dua biasanya, yang sebelah kiri itu ditulis kategori taksonnya, yang sebelah kanannya itu takson, nama. Jadi ini takson namanya. Nama. Jadi skernente itu adalah takson, jadi nama. Takson itu sama dengan nama. Ya, baik. Filum nematoda ada dua kelas, yaitu ada Adenopore, ada Skernente. Nah, masing-masing ada subkelasnya ya, subkelasnya Enoplia dan Chromadoria untuk Adenopore. Sedangkan yang Skernente itu ada Rhabditia, Spiruria dan Diplogasteria. Jadi ini masing-masing di bawah subkelas ada ada ordo. Ordo-ordo yang dikuningi, yang diberi warna kuning inilah yang sering kita temukan dan kita pelajari, sering kita temukan kalau kita mengambil sampel tanah dan sebagainya. Nah, yang Mononkida, Dorilaimida dan Triplonkida, nah kita pelajari waktu kita belajar esophagus ya, stoma dan esophagus, kita menggunakan contoh-contoh Mononkida, ordo Mononkida yang bentuk mulutnya, Dorilaimida yang berstilat dengan itu, dan Triplonkida juga berstilat tapi odontostilat. Nah, Rhabditida ini juga dari yang stomanya seperti pipa, dan ini Tilenkida. Nah, ini yang kita pelajari sebagai nematoda parasit tumbuhan lebih banyak. Ada Chromadoria, subkelasnya Rhabditia, Spirurira, Diplogasteria, masing-masing ada ordonya. Araelaimida, ada Chromadorida, Desmoscolechida, Desmodorida, Monasterida,
Nah, ini juga yang Diplogasteria ini Diplogasterida dan Tilenchida, Spirulina ini Spirulina, Ascarida, Kamalanida dan Nematida. Nah, ini filum nematoda. Dan yang banyak kita pelajari ini yang kuning-kuning ini, yang hidup di darat lebih banyak. Dan ini banyak yang hidup di laut juga, ada yang sebagai parasit vertebrata. Nah, ini ada perbaikan filogeni. Filogeni itu kekerabatan. Jadi ada buku artikel yang berjudul Backbone of Nematode Phylogeny. Jadi ada berdasarkan DNA, maka ada perubahan sedikit. Jadi Paul Dille dan Baxter ini menerbitkannya di tahun 2002, ada perubahan filogeni di mana di sini nanti bisa dilihat umpamanya Crimodaria dan Enoplea. Jadi nanti ada yang terutama Mononchida, Dorilaimida, ini Triplonchida, Enoplea, Rhabditia. Nah, ini Rhabditida Tilenchina. Jadi tidak ada di sini Tilenchida ya. Tidak ada ordo Tilenchida, adanya langsung Rhabditida. Jadi ordonya Rhabditida yang kalau sebelumnya kita punya Tilenchida dan Rhabditida dipisah, maka di sini menjadi satu ordo berdasarkan DNA-nya. Maka Rhabditida ini termasuk di dalamnya Tilenchina, jadi sudah subordo dia. Kemudian Rhabditina ya. Kemudian sedangkan yang ini Triplonchida karena tersendiri dia punya tripila dan sebagainya. Nah, ini perubahan. Ini juga gambaran mengenai yang berubah yang seperti ini ya. Jadi ada beberapa genera yang berubah ya, kedudukannya di dalam taksonominya berdasarkan. Nah, ini contohnya yang Rhabditida, yang di sini ada Rhabditina, Tilenchina, kemudian ada Meiolaimina dan Spirulina. Jadi ini yang yang banyak. Jadi sebagai ini perannya ya, ada vertebrata inangnya di vertebrata yang plant root ini cuma sedikit, ini yang plant root ya, yang hijau, jadi tanaman, jadi lebih banyak hidup bebas ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita bahas masing-masing kelas ya berdasarkan ini. Adenopore, kelas Adenopore. Adenopore memiliki ciri-ciri. Jadi nematoda yang memiliki ciri-ciri seperti sampai 12 ciri ini dimasukkan ke dalam kelas Adenopore. Salah satunya adalah memiliki amfid. Jadi memiliki amfid. Letaknya postlabial, berbentuk bervariasi, berbentuk rongga sampai melingkar. Nah, ini postlabial, jadi agak ke belakang adenopore. Amfidnya tidak di sekitar bibir. Sedangkan tidak tampak dierit, tidak memiliki dierit, tidak memiliki pasmid. Nah, jadi tidak memiliki pasmid, sehingga ada buku-buku lama juga yang menggolongkan nematoda itu menjadi pasmidia dan apasmidia. Jadi ada kelas, menggolongkan kelas memiliki pasmid dan tidak pasmid. Ini tidak memiliki kelenjar hipodermal. Sistem ekstraksinya tidak tubular. Kelenjar kaudalnya 3 buah. Jantan dengan 2 testis, jarang memiliki kaudal ale. Kelenjar tambahan pada jantan berupa baris tunggal ya. Pada ventromedian, memiliki sensori papile pada bagian kepala dan sepanjang tubuh, umumnya memiliki 5 kelenjar esofagus, nematoda laut dan air tawar, darat ada sebagian yang darat. Nah, ini adenopore, jadi ciri-cirinya yang paling tidak memiliki pasmid ya, sedangkan dan amfidnya postlabial.
Baik, itu saya kira kuliah untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk klasifikasi berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, selamat siang.